Baik, selamat malam. Kenalkan nama saya Yupesius Rebaka Sendiri. Jadi di sini saya bakal menjawab pertanyaan tempo lalu dari Ibu Ursula. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Apa yang Anda pahami terkait pendekatan saintifik contoh sederhana? Maksudnya berserta contoh sederhana. Kemudian yang kedua, jelaskan aktif, kreatif, inovatif, dan pusat pada peserta didik. Nah, jadi menurut pemahaman saya ya, yang pertama yaitu pendekatan saintifik berserta contohnya itu seperti ini ya. Pendekatan saintifik adalah suatu metode pembelajaran yang membuat peserta didik belajar melalui proses ya. Jadi proses mengamati, proses bertanya, kemudian proses mencari suatu informasi, kemudian mengolah informasi tersebut ya, dan menyampaikan hasil yang diperoleh mereka. Kemudian dalam pendekatan ini ya, peserta didik itu lebih aktif menemukan pengetahuan diri mereka sendiri. Sedangkan guru di sini hanya sebagai pembimbing mereka. Jadi mereka kalau disuruh mencari, intinya mereka disuruh mandiri ya. Lebih tepatnya itu merangsang mereka supaya mereka lebih cepat menemukan pengetahuan mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti itu, Bu. Pada pembelajaran IPA tentang ilmu tumbuhan, di sini peserta didik mengamati tanaman di sekitar sekolah, kemudian bertanya tentang bagaimana fungsi tumbuhan tersebut. Setelah itu, mereka disuruh mencari informasi dari buku atau hasil diskusi, entah itu diskusi kelompok, entah itu diskusi dengan guru, entah itu diskusi sesama teman. Jadi di sini peserta didik menyimpulkan dan mempresentasikan hasil pengamatannya. Kurang lebih pertanyaan yang nomor 1 itu seperti itu ya, Bu ya. Kemudian yang dua itu kan pertanyaan yang nomor 2 itu jelaskan aktif, kreatif, dan inovatif dan berpusat pada peserta didik. Jadi pertanyaan ini kan lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik, yaitu yang pertama yaitu aktif. Aktif di sini adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung ya, Bu ya. Seperti bertanya, kemudian mencoba dan menyampaikan pendapat diri mereka atau pendapat diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kreatif. Jadi di sini kreatif adalah suatu kemampuan ya, peserta didik dalam menghasilkan ide atau cara baru dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada inovatif. Nah, di sini inovatif adalah suatu penggunaan metode, media atau strategi pembelajaran yang menarik sesuai perkembangan zaman agar suatu pembelajaran itu lebih efektif. Nah, jadi karena kita sekarang Gen Z ya, otomatis kita menggunakan metode pembelajaran yang modern ya, seperti infokus, daring kan modern ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik itu berarti peserta didik menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Sedangkan guru di sini sebagai fasilitator yang membimbing dan memantau proses mereka belajar. Jadi ya, Ibu ya, kurang lebih seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan Ibu tempo lalu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.